Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Perkenalkan, nama saya Luki Syah Putra. Saya kelas Sosiologi C dengan nomor NIM 1218030103. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi Ulumul Quran pertemuan ke-11, yaitu tentang nasikh dan mansukh. Jadi apa itu nasikh dan mansukh? Yang pertama itu ada nasikh. Secara bahasa, nasikh itu adalah menghilangkan, menggantikan, memindahkan, menulis. Itu nasikh. Adapun secara istilah dibagi menjadi dua. Nasikh itu menurut ulama usul fiqih adalah mutaakhirin, yaitu mengakhiri suatu ketetapan yang lalu gitu. Ada pula menurut Al-Baydawi, nasikh itu menghilangkan. Nasikh itu ketetapan yang datang menghilangkan ketetapan yang lama. Itu menurut Al-Baydawi rahimahullah. Adapun arti dari mansukh sendiri, tadi kan ada nasikh, sekarang mansukhnya. Mansukh itu kebalikannya dari nasikh. Kalau tadi nasikh menggantikan, kalau mansukh itu yang digantikan, yang dihapuskan, yaitu hukum atau lafaz yang dihapuskan. Ada pula petunjuk adanya nasikh dalam syariat sendiri. Itu ada dalil naqli, dalil aqli, dalil ijma' ulama. Yang pertama dalil naqli yaitu Al-Baqarah ayat ke-106. Dalil naqli itu dalil Al-Quran ayat atau sunnah. Itu yang berbunyi seperti ini: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma nansakhu min ayatin aw nusiha na'ti bi khairin minha aw mithliha alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Yang artinya ayat yang kami batalkan atau kami hilangkan dari ingatan pasti kami ganti dengan sesuatu, dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu tahu bahwa Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu? Berikut arti dari Al-Baqarah ayat 106. Ada pula dalil aqli sendiri dikutip dari perkataan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau berkata, nasikh boleh terjadi menurut akal dan syariat. Adapun bolehnya terjadi menurut akal karena segala perkara di tangan Allah. Segala hukum itu miliknya. Karena dia adalah Rabb kita, Al-Malik yang maha merajai. Maka dia berhak mensyariatkan bagi hamba-hambanya apa yang dituntut oleh hikmahnya dan rahmatnya. Seperti itu. Apakah akal menolak jika sang pemiliknya memerintahkan kepada kita yang notabene Allah kan memiliki apa yang kita punya semuanya. Adapun dalil ijma yaitu dalil ulama, menurut kesepakatan para ulama, nasikh dan mansukh itu ada, itu benar adanya. Jadi kita harus percaya dan nasikh dan mansukh ini. Adapun macam-macam dari nasikh dan digolongkan di sini digolongkan menjadi dua macam. Itu ada nasikh yang dilihat dari nasikh, ada nasikh yang dilihat dari mansukh. Jadi kalau nasikh yang dilihat dari nasikh itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu nasikh yang mansukh hukumnya namun lafaznya tetap. Contohnya itu surat Al-Anfal ayat 65. Kalian bisa buka sendiri. Itu ada kedua, ada nasikh yang mansukh lafaznya namun hukumnya tetap. Terus ada juga nasikh yang mansukh hukumnya dan lafaznya. Jadi kalau nasikh yang mansukh hukum dan lafaznya, redaksinya berbeda diganti dengan redaksi yang baru, hukumnya pun berbeda dengan hukum yang baru gitu.
Ada pula golongan yang kedua ini nasih yang nasih gitu. Nasih yang nasih gimana? Yaitu kayak Al-Qur'an dimansuh dengan Al-Qur'an. Jadi ayat diganti dengan ayat. Terus juga ada Al-Qur'an diganti dengan As-Sunnah, yaitu berarti kan ayat Al-Qur'an hukumnya tidak berguna lagi atau tidak diberlakukan kembali, tidak diberlakukan lagi karena adanya As-Sunnah atau ucapan dari Nabi gitu. Adapun juga As-Sunnah yang dimansuh dengan Al-Qur'an. Jadi ada perkataan Nabi yang tidak berlaku lagi suatu ketetapannya karena datangnya atau turunnya surat Al-Qur'an sendiri. Surat dalam Al-Qur'an maksudnya. Adapun juga As-Sunnah yang dimansuh dengan As-Sunnah, yaitu berarti perkataan Nabi yang sebelum-sebelumnya hukumnya digantikan oleh perkataan Nabi yang baru-baru gitu. Jadi nggak berlaku lagi yang lama seperti itu. Kemudian saya akan menjelaskan sedikit tadi yang kurang jelas mungkin di bagian nasikh dan mansukh ya. Nasikh dan mansukh berarti kan jika hukumnya mansukh gitu namun lafaznya tetap, berarti kan redaksinya sama tapi berubah di lafaznya di ayat setelahnya gitu yang menggantikannya. Terus yang kedua tadi yang kurang jelas mungkin nasikh dan mansukh lafaznya namun hukumnya tetap, berarti lafaznya berubah atau ayatnya berubah nih, ayat 1 diganti dengan ayat yang kedua nih, redaksinya berbeda tapi hukumnya sama aja gitu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah waridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.